Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Diduga akibat arus pendek listrik, sejumlah rumah dan lapak barang bekas di kawasan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur ludes dilalap api. Sementara itu kapal motor Prince Soya yang tengah muat penumpang dan barang tiba-tiba terbakar hingga membuat penumpang panik berhamburan. Kebakaran yang melanda permukiman warga RT 10, RW 9, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ini terjadi pada Rabu siang. Petugas damkar dibantu warga berjibaku memadamkan kobaran api. Sempitnya akses menuju lokasi kejadian sempat menghambat upaya pemadaman api. 6 rumah warga dan sejumlah lapak barang bekas ludes dilalap api. Belum lama, baru orang belum kita lama. lagi pada ngobrol, tahu api udah gede. Kita mau nyelamatin diri juga, ya udah nggak mikirin surat itu. Mikirin itu ya. Jadi ibu belum ada yang sempat diselamatkan. Belum, habis semua udah. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 mobil pemadam dan 65 personil dikerahkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat adanya arus pendek listrik dari salah satu lapak pengepul barang bekas. Kepanikan terjadi saat kapal motor Prince Soya yang tengah melakukan aktivitas muat penumpang dan barang di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan tiba-tiba terbakar pada Rabu pagi. Para penumpang langsung berhamburan menyelamatkan diri keluar dari kapal. Asap tebal di dalam dek kapal sempat menyulitkan petugas damkar menuju ke titik api. Api diduga berasal dari dek koki yang merembet ke beberapa bagian kapal. Atas insiden ini, kapal yang rencananya akan bertolak ke Samarinda, Kalimantan Timur, gagal diberangkatkan. Rabu sore, tim Inspektor Marine KSOP Parepare mengecek kamar dek koki yang diduga menjadi sumber api. Hasilnya, petugas menemukan beberapa bagian kamar yang gosong, sehingga kuat dugaan api disebabkan adanya korsleting listrik. Tim selanjutnya memberikan beberapa catatan perbaikan yang wajib dilakukan, di antaranya instalasi listrik, sebelum kapal layak untuk kembali diberangkatkan ke Samarinda. Sementara itu terkait calon penumpang yang telah membeli tiket dan membatalkan keberangkatan, perusahaan pelayaran akan mengembalikan uang tiket 100%. Sedangkan calon penumpang yang bersedia menunggu perbaikan akan mendapat kompensasi konsumsi. Apinya tidak kelihatan karena apinya di dalam ruangan dalam kamar saja. Nah, ini baru kami lakukan pemeriksaan. Kami akan lakukan pemeriksaan pada nakoda kapal dan awak kapal untuk memastikan kronologis kejadiannya seperti apa. Tim Inspektor Marin KSOP Parepare kembali akan mengecek progres perbaikan kapal pada Kamis sebelum memberikan izin berlayar bagi kapal Semiroro ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Rangkaian kabel di Jalan Mardani Raya Cempaka Putih, Jakarta Pusat putus dan melintang di badan jalan. Tidak hanya mengakibatkan kemacetan, banyaknya kabel yang menggantung juga sempat membuat sejumlah pengendara motor terjatuh hingga truk sampah tersangkut. Iya, sementara itu 7 orang terjaring razia PMKWS di kawasan Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Para pengendara roda 2 harus melintas di sisi kiri jalan hingga naik ke trotoar agar tidak tersangkut rangkaian kabel yang menjuntai di Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat Rabu siang. Rangkaian kabel itu diketahui putus dan melintang di badan jalan sejak Rabu pagi. Kondisi ini membuat pengguna jalan kerepotan, bahkan sebagian pengendara motor sempat terjatuh dan sebuah truk sampah tersangkut kabel. Warga sekitar mengaku telah melaporkan semrawutnya kabel kepada petugas terkait, namun hingga kabel terputus belum ada tindakan. 7 ini sudah melorot. Jadi orang-orang dari pihak RT Sayuti ini udah narik kabel ini. Sampai motor-motor yang berurutan dari sini tuh saling tujuh dia, jatuh semua di sini. Jatuh? Iya, sampai jatuh. Gara-gara kabel ini melorot. Iya. Saya telepon ke Telkom nggak ada respon. Khawatir akan menimbulkan kecelakaan yang lebih fatal, sejumlah warga akhirnya berinisiatif merapikan kabel-kabel secara manual.
Petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial atau P3S dari Suku Dinas Sosial Jakarta Utara melakukan razia terhadap sejumlah anak-anak yang dijadikan badut untuk mengemis di kawasan Koja, Jakarta Utara pada Rabu malam. Petugas bahkan mendapati seorang anak perempuan berusia 10 tahun menggunakan kostum badut gajah untuk mengemis di kawasan ini. Selain itu, petugas mengamankan wanita paruh baya dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga lantaran selalu membawa gunting. Razia ini dilakukan lantaran adanya laporan masyarakat terhadap keberadaan PMKS di kawasan Koja, Jakarta Utara, terlebih pada malam hari. Laporan masyarakat dari Kecamatan Koja, Jakarta Utara, tentang maraknya PMKS di Ring 2, jalur protokol jalan kita, di pasar-pasar tradisional atau tempat kuliner-kuliner di wilayah Jakarta Utara. Kita tadi mendapati satu orang ODGJ yang sangat membahayakan warga. Saat itu kita menyelamatkan, beliau membawa satu gunting. Dalam razia ini, petugas mengamankan 7 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ketujuhnya dibawa ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur untuk dilakukan pembinaan. Tim Liputan CNN Indonesia.